Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di dalam pelajaran ini dan juga kita mendapatkan keberkahan dan rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Hindarsu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan pejuang ekspor, saya akan lanjutkan cerita saya terkait dengan bagaimana kami membangun usaha Hindra Super Shooting, bagaimana saya mulai jadi trainer, dan tentu ini semua terkaitan dengan masa lalu ketika saya masih bekerja di Bank Bapindo sebagai stafnya. Dan saya akan cerita juga proses ya ketika saya bekerja di bank ini karena mungkin dari cerita saya ini teman-teman khususnya yang mahasiswa ingin cari pekerjaan dan berkarir di dunia kerja, insya Allah semoga apa yang telah saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semua dan memberikan inspirasi ya karena tentunya kita semua sangat memahami bahwa antara menjadi pegawai berkarir di dunia kerja dan menjadi pengusaha itu menurut saya semuanya sama-sama baik. Tidak ada semua yang unggul ya karena semua akan mempunyai kebaikan-kebaikan dan tentunya juga semua punya kelemahan-kelemahan sehingga tidak ada yang merasa lebih bagus ketika harus oh, sering kan disampaikan ya jadi pengusaha itu lebih baik daripada pegawai. Menurut saya tidak. Saya mempunyai dua pengalaman dua-duanya ya. Jadi saya pernah jadi pegawai, saya juga sekarang saya menjadi pengusaha juga. Nah, ini saya akan share khususnya untuk Anda semua yang teman-teman mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan ya. Siapa tahu nanti Anda terinspirasi bagaimana proses saya mencari pekerjaan. Jadi eh, sebelumnya saya begini, di dalam jadi pekerjaan ini di Bank Papido ini, kenapa saya ceritakan ini? Ini sesuatu yang menurut saya itu unik sekali ya, unik dan ini saya butuh perjuangan ya, perjuangan karena tahun-tahun lalu ya tahun 90-an itu kerja di bank itu sesuatu banget gitu ya, sesuatu banget sehingga ini sesuatu yang harus dikejar dan apalagi saya sejak dulu juga pengen kerja di bank sehingga saya waktu mahasiswa itu sudah biasa membaca majalah perbankan, ya, Infobank. Agak keren ya. Itu nyicil itu. Dalam arti nyicil menyisihkan uang jajan untuk bisa membeli majalah Infobank. Nah, suatu saat ketika ada lowongan ini, teman saya, almarhum Mas Arif ini, teman saya sudah kerja di Bank Bapindo waktu itu, memberikan informasi, Dra, ini ada lowongan ini, kerja. Nah, ada lowongan kerja di Bank Bapido. Ngelamar oh, ngelamar saja. Kita, ya, wes, eh, lamarnya bawa ke saya. Nanti saya langsung serahkan ke HRD. No. Ya, kita bangga ya. Ada ordal, orang dalam. Ada teman sendiri yang bekerja dan membantu ya. Nah, pada saat itu kita dengan teman saya, namanya Breda itu kita sama-sama ngelamar ya. Jadi kita dulu biasa itu ada lamaran lowongan itu kita rame-rame share gitu ya. Kita ajukan lamaran itu, kita berharap. Nah, ternyata pada saat pemanggilan tes ya, hampir sebagian teman saya yang sekolah di UNER itu banyak yang dipanggil tes di Bank Bapindo itu. Termasuk teman saya nih, Breda yang sama-sama ajukan di apa melalui teman saya Arif itu ya, Mas Arif ya, sekarang almarhum. Semoga Allah meridhoi dan memberikan amal jariah atas apa yang telah dulu dia kerjakan untuk saya ya. Eh, Ternyata hampir semua teman saya itu dipanggil tes ya. Saya ingat tesnya itu hari Kamis ya, tes. Loh, saya nggak dipanggil tes sendiri. Saya agak komplain juga ke Arif ini. Rip, aku gak dipanggil tes ini. Ini kok apa ya? Teman-teman dipanggil tes sih. Waduh, apa hilang ya Dra ya? Kayak gitu. Arif itu, Mas Arif itu bilang, Arif bilang, apa hilang ya? Tes gini aja. Kamu kamu bikin lamaran lagi, nanti tak bawa lagi ke
HRD. Ya tak, oke. Nah, terus saya bikin lagi, lamaran lagi, semangat ya. Karena saya gini bayangkan, hampir semua teman sahabat saya itu dipanggil tes ya. Saya sendiri yang perasaan saya sendiri yang nggak dipanggil tes ya. Karena yang saya sahabat-sahabat saya semua, lu kok nggak dipanggil tes, nggak dipanggil tes ya. Ya justru nggak dipanggil tes itu heran gitu loh mereka. Kok saya nggak dipanggil tes ini? Nah, karena nggak dipanggil tes itulah saya kontak Arif lagi. Jangan-jangan hilang karena waktu itu yang teman saya beredar dipanggil tes. Saya bikin lagi, lamaran lagi, terus tak kasihkan ke Arif. Dilala, dilala. Arif ini mau keluar. Gini aja, Chandra, kamu langsung bawa ke HRD, temui yang namanya Pak Tarno, Sutarno, temui aja. Waduh, gimana ya? Aku juga agak bangun segitu besar, ada lantai 4 waktu itu ya di gedung Basuki Rahmat. Sekarang di Basuki Rahmat, gimana ya? Aku juga agak mamang gitu juga agak ragu. Sudah bawa aja ke atas, itu nggak apa. Udah nggak apa, masuk aja atasnya. Oke. Ah, akhirnya saya itu membawa lamar tuh, saya langsung menuju ke seseorang yang dituju seperti namanya Pak Tarno. Saya waktu itu nggak tahu jabatannya, dan ternyata beliau itu adalah kepala seksi ya di HRD sekarang. Setelah saya tahu ya, jadi saya akhirnya membawa lamaran ke Pak Tarno. Gitu, begitu ketemu Pak Tarno, nih orangnya ini baik, alhamdulillah. Pak Tarno, dia langsung membaca. Yang keluar dari beliau itu gini, Dek, ini telah, Dek. Oh, ini Kamis sudah tes ini. Nah, ini hari Senin. Kamis sudah tes, jadi nggak bisa. Nah, disinilah saya agak ngotot juga dan ngotot gini, Pak, tolong Pak, saya Pak dites saja Pak. Ini teman saya itu dipanggil tes loh Pak. Saya kok nggak dites ini. Jadi ada kesan kecemburuan di sosial gitu ya. Atau mungkin iri juga gitu ya. Tolong Pak, saya dipanggil tes saja Pak gitu. Aduh, ini yang menentukan tes ini HRD Jakarta ya Dek. Kita nggak bisa Dek. Waduh, Pak, tolong Pak dibantu Pak. Dipanggil tes saja kan. Jadi saya merayap gitu. Terus saya sambil menunjukkan, ini loh Pak, nilai saya Pak gitu ya. Nilai saya ini bagus, ini bagus, ini bagus. Sampai saya begitu kan. Jadi waktu itu beberapa teman pegawai di sana yang melihat saya yang mempresentasikan dan ngotot bahasa Jawa ngeyel itu ya mungkin agak heran juga ya gitu ya. Ini belum apa-apa kok ngeyelnya banget ini minta dipanggil tes. Tolong Pak deh Pak, tolong Pak dipanggil tes saja Pak biar saya senang Pak gitu ya. Dipanggil tes saja Pak gitu ya. Nah itu. Nah Pak Tan ini orangnya baik ya. Sehingga dia juga bimbang. Lihat dari nilai saya, kok ya baik-baik. Waktu itu memang saya tunjukkan yang baik-baik ya. Saya tunjukkan yang baik-baik. Yang jelek ya saya tunjukkan itu Pak bagus, bagus, bagus. Yang related dengan bank lah pokoknya. Sebentar Dik, saya tanyakan dulu kepada kepala bidang. Nah, kepala bidang saya. Nah, tempat kepala bidangnya itu cuma apa dibatasi sama partisi ya ya jadi sebelahnya gini ya pas sebelahnya itu tuh partisi gitu aja jadi pembicaraan berarti dengar gitu ya. Nah Pak Tarno itu datang ke apa namanya ke kepala bidang itu dan saya jelas sangat dengar sekali apa yang disampaikan Bapak Kepala Bidang itu namanya Pak Dasuki, semoga Allah juga meridhoi semuanya. eh Kepala bidang ini langsung membuat saya itu agak down juga ya. Jadi langsung begitu, apa ini? Aduh Pak, ini ada calon pelamar minta ingin dipanggil tes ini. Loh ini apa-apaan ini? Wong nggak dipanggil tes kok protes gitu ya. Jadi saya dengar sekali ya. Ini apa-apaan ini? Oh nggak dipanggil tes kok protes. Sehingga ini yang membuat saya agak down. Terus kemudian dari Pak Dasuki itu ini kan sudah mau tes, dia juga nggak bisa komplain seenaknya. Kok nggak dipanggil tes kok protes. Nah, terus Pak Tarno itu gini, ini nilainya bagus-bagus Pak ini Pak. Kita ini nggak butuh nilai bagus, bahasanya gitu. Ini sombong amat ini, gitu ya. Jadi eh, tes panggilan tes itu urusan kita, dia nggak boleh begitu. Wah, jadi saya mendengarkan itu, saya merah padam gitu. Terus pegawai-pegawai itu memperhatikan saya juga gitu ya. Jadi, saya juga ada gimana gitu ya. Saya dalam batin saya waktu itu ya, itu gini. Aduh, hancur ini, hancur ini. Malu saya malu gitu ya. Nah,
Pak Tarno meneruskan lagi. Terus gimana Pak? Gitu. Ya bilang aja, dipertimbangkan gitu aja. Gitu. Kata, ya Pak. Padahal saya itu pembicara dengan oh, cuma di balik partisi aja ya. Saya dengan akhirnya Pak Tarno kembali ke mejanya. Terus kemudian saya saya bertanya, ya basa-basi sebetulnya sudah tahu semua. Pak, gimana Pak? "Eh, Gini dek, ini nanti dipertimbangkan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuannya gitu. Tapi dalam hati saya itu malu banget ya, malu, kecewa, agak kecewa juga ya sama teman saya yang namanya Arif itu ya, gitu ya. Terus, waduh, ini coba ada bayangkan posisi ada seperti saya saat itu ya. Jadi malu nekat. Tapi ini juga memang saya juga ini ada faktor nekatnya juga ada sih. Dan mereka orang bilang ini bonek banget, ini nekat banget gitu ya. Nah, saya akhirnya keluar, pulang dengan eh, harapannya tipis sekali gitu ya. Ya, harapannya tipis sekali saya bisa dipanggil tes. Padahal mintanya cuma dipanggil tes saya itu. Pingin dipanggil tes saja. Sehingga saya nggak ada harapan untuk bisa dipanggil tes ya waktu itu. Nah, kemudian pada saat itu karena kita nggak ada perasaan apa-apa ingin dipanggil tes, eh, kebetulan saya harus keluar kota karena teman saya tadi sahabat saya yang mau tes di Bapeda itu orang tuanya meninggal, jadi kita takziah ya, keluar kota di Jawa Tengah waktu itu. Waktu itu, nah saya juga bilang kan kepada teman saya Breda itu, Brad, kamu kan kemis tes ya, jadi Rebu pulang Brad. Oh iya iya iya, nanti pas gitu. Kalau saya kan nggak ada perasaan apa-apa ya. Jadi saya waktu itu habis itu pulang nginep kalau nggak nginep sehari berapa ya sehari kalau nggak salah sehari dari Jawa Tengah itu saya pulang. Terus kemudian saya di dalam rumah waktu itu saya masih tinggal di Surabaya itu ada surat undangan untuk mengikuti tes di Bank Bapindo. Allahu Akbar. Dan waktu itu ada ibu saya juga. Ibu saya saya ceritakan, saya kasih ceritanya. Ini Bu, aku gini-gini. Ibu saya terus saja, ya dicoba aja. Mungkin ya mereka mengabulkan pengen kamu dites saja waktu itu. Jadi hari Rabu itu saya mendapatkan surat undangan panggilan tes di Bank Bapindo. Saya sangat sukacita sekali. Tapi saya sudah mulai tidak istiqomah dengan keinginan saya. Dan arti dulu kan pengen dipanggil tes ini. Saya kalau saat begitu dipanggil tes ini keinginan saya sudah berubah lagi. Pengen diterima gitu ya. Saya berdoa kepada Allah lagi. Berdoa ya Allah, ini saya pengen diterima ini. Jadi sudah berubah lagi keinginannya. Jadi ibu saya juga senyum-senyum ya sambil mendoakan. Tentunya mendoakan ya tes saja jangan. Jadi praktis di waktu tes itu saya memang tidak ada persiapan sama sekali ya karena habis pulang dari luar kota itu terus paginya Kamisnya itu harus tes. Nah, ketika saya besoknya hari Kamis datang ke tes, banyak teman-teman saya heran juga. Loh, Dra, kok dipanggil tes ini? Iya, iya. Oh iya, ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sama-sama dari UNER itu juga heran. Wong, selama ini sudah terkenal tidak dipanggil tes, tidak dipanggil tes. Ya dipanggil tes aku. Nah, disitulah saya menjalani tes. Waktu itu tes pertama itu pokoknya tes hari ini jam 2 siang itu diumumkan. Diumumkan dalam arti di apanya penyisian. Babak penyisiannya itu kurang lebih itu pesertanya 300. Ya, 300 peserta tes. Ya. Tes gitu ya. Psikotes terutamanya. Terus terang aja psikotes yang saya kerjakan waktu itu ya, saya begitu melihat psikotes, soalnya cuma 10 ya, soalnya 10, saya pertama itu nggak ngerti apa yang dimaksud ya, psikotes ya, psikotes itu nggak ngerti yang dimaksud. Aduh, tapi waktu kok sudah hampir habis, tapi saya nggak tahu apa yang saya kerjakan psikotes itu. Menurut saya rumit sekali psikotes yang ini ya. Saya biasa ikut psikotes, tapi yang ini lain sakit. Aku nggak tahu maksudnya apa ini. Nah, baru menit ke kalau nggak salah 5 menit sebelum selesai itu saya baru paham terkait dengan apa harus saya jawab itu ya. Jadi waktu itu saya jawab ngawur semua ya. Saya ngawur semua soal 10 ngawur. Terus baru 5 menit sebelum selesai ya,
itu saya baru paham apa yang dimaksud dari psikotes ini. Sehingga pertanyaannya apa jawaban saya itu semua hampir semua tak coret semua. Saya ganti yang baru. Saya ganti yang baru. Coret semua, coret semua. Terus kemudian tes kedua, nah ini tentang ekspor impor gitu ya. Ya, pertanyaannya seingat saya cuma satu kalau saya tentang jelaskan alur eh, prosedur ekspor impor dengan letter of credit. Wah, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan dengan kotak-kotaknya, gambarnya, catnya, diagramnya itu saya bikin itu saya kasih penjelasan detail issuing bank, logistic bank, kembali lagi dan sebagainya, sehingga ini yang apa namanya saya puas gitu ya. Nah, dari 300 itu jam 2 ya, jam 2 itu diumumkan langsung. Jadi di gedung itu pakai poman di gedung itu diumumkan jam 2 ya alhamdulillah saya masuk saya masuk babak selanjutnya ya. Jadi 300 itu cuma diambil 100 untuk tes selanjutnya ya. Tes selanjutnya ini, tes yang selanjutnya ini tes dari HRD ditunggu. Nah, dan saya alhamdulillah masuk untuk tes selanjutnya. Dan setelah itu begitu ikut tes selanjutnya teman-teman saya juga banyak teman-temannya saya yang gagal juga banyak gagal termasuk sahabat saya juga gagal. Saya maju akhirnya ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya itu yang ngetes itu langsung dari HRD. Di HRD saya pelajari lagi psikotes ya karena kelemahan saya di psikotes sehingga saya pelajari tentang psikotes. Kebetulan waktu itu saya punya seseorang senior yang biasa psikotes. Saya sampaikan eh, keluhan saya bahwa saya kok nggak bisa ya psikotes yang begini, model begini apa ya tentang komitmen tak apa gitu ya, banyak 300 soal gitu. Terus dia kasih sodor soal, terus dia jawabnya cepat gitu ya hasilnya. Nah saya kan mikir lama, ternyata itu dikasih petunjuk, itu jawaban ini sama dengan ini. Kamu nggak usah mikir, pokoknya ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, oh gitu ya, iya. Nah itu ya, jadi itu salah satu bocoran waktu itu masih jadi sales marketing ya untuk properti, ketemu pembeli yang dia seorang psikolog, psikotes begitu ya. Saya dikasih tahu itu begitu modelnya. Nah, saya benar-benar mempersiapkan terutama doa lahir batin ya bahwa saya betul-betul ingin memaksimalkan di tes ini ya di bank plat merah Bank Papindo itu. Dan oh iya waktu itu gini, saya waktu masih ngelamar itu yang ditolak itu ya apa dijanjikan sama Bang Febrio oleh Pak Tarno itu, saya punya gini, sampai punya nadar gini. Saya kalau diterima di Bank Papindo ini, orang yang pertama kali akan saya salami itu adalah dia. Saya nggak tahu namanya siapa gitu waktu itu ya, yang eh, kepala seksi tadi ya, saya salami. Saya nadarnya begitu. Orang kalau saya diterima di Bank Bapindo, orang Bapindo yang pertama kali saya salami dia. Itu nadar saya itu. Nah, akhirnya berlanjut ke psikotes, ke tes yang selanjutnya 1 minggu kemudian tes lagi, tes 3 hari berturut-turut. Nah, itu ternyata psikotes yang dijalani itu yang seperti yang diajarkan customer saya itu. Jadi saya ngikuti aja. Ya, saya persiapkan betul-betul matang. Memang persiapannya luar biasa dan tentunya berdoa yang kencang sehingga saya ingat waktu itu Jumat break sholat saya berdoa ya Allah saya sudah usaha ngelamar di sini ya Allah saya hasilnya saya serahkan kepada engkau yang terbaik ya. Nah dan waktu itu begitu selesai tes saya juga nggak ada perasaan akan diterima atau apa gitu nggak, saya nggak ada sama sekali ya nggak ada. Habis tes selesai melihat kompetitor saya itu luar biasa ya, saya lihat juga ada yang sudah bekerja di bank dan sebagainya. Saya waktu itu nggak ada semuanya keluar tes saya kerja dan saya lupa gitu ya bahwa saya pernah tes di Bank Bapindo itu, saya lupa. Dan saya waktu itu ya apa ya saya katakan saya sampai lupa sih. Nah suatu saat setelah 1 bulan kalau nggak salah 2 bulan lebih itu teman saya itu Arif itu ya telepon saya, telepon ya, telepon kantor ya, dia tanya Hendra kamu tadi malam mimpi apa gitu, mimpi apa ya,
Nggak mimpi. Masa kamu nggak mimpi di telepon? Apa ya? Gitu ya. Nggak mimpi aku. Coba ingat-ingat mimpi apa gitu. Ini apa ini tempat saya? Ini sahabat saya ya udah biasa gedabrus ngalor gitu biasa. Apa ya saya pikir-pikir, saya juga nggak menemukan ini mimpi apa. Nggak biasa, saya nggak ada mimpi. Coba ingat mimpi apa gitu. Saya pikir ini yang ngomong orang bank ini. Dan waktu itu Bank Babindo itu baru pertama kali membuka produk namanya buku tabungan mitra. Dan itu ada hadiahnya. Saya kepikiran itu malah. Apa ini ya? Tak tebak ya, Ono. Ya, ya tebak-tebak gitu. Teman saya di telepon itu ya. Tebak. Apa saya dapat hadiah tabungan mitra ya? Ngapain tabungan mitra gitu? Dia ngomong gitu. Ngapain tabungan mitra itu? "Oh, apa ya? Sama sekali. Masa kamu nggak ngimpi atau merasakan situ? Belas saya. Nggak ada sama sekali. Nah, terus di seberang telepon itu saya dengar itu Arif ngomong dengan Anita. Nah, Anita ini adik kelas saya juga jadi sahabat saya juga, tapi adik kelas di UNER, dia kerja di situ. Terus dia ngomong, nit gitu ya, nit. Nah, eh, semoga ini keduanya sudah almarhum semua. Ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada dia semua, Anita sama Arif. Nit, iki loh nit, ini loh nit. Hendra diterima di bank kita, Bank Bapindo. Saya mendengarkan itu agak keder gitu. Iya ta, iya. Wah, langsung Anda langsung tuk, kelihatan ya, apa ngambil telepon dari Arif. Mas Indra, selamat ya, diterima di Bank Papindo. Saya itu agak speechless ya, nggak bisa ngomong. Ini Arif ini tukang kedua, terus perasaan saya itu ngomongnya. Aku bilang ya antara senang dan tidak percaya gitu ya. Ah, ini loh, Arif ngomongin ngono. Oh, iya mas, memang mas. Ini Mas Arif tuh ngomongnya gede bagus gitu, ngomongnya gede bagus, espol. Tapi ini urusan begini, dia serius Mas gitu. Nah, serius. Wah, saya sudah nggak bisa apa-apa ini di kantor saya di properti itu nggak bisa kerja. Saya itu antara iya dan tidak, gimana bingung saya. Terus Mas omongan Mas Arif lagi ya, ya. Ya Arif baru ngomong. Dra, selamat ya, selamat bergabung di Bank Bapindo, sukses, kamu luar biasa gitu ya. Tenang nih, tenang, wis entar tunggu tunggu dulu suratnya ya, tunggu dulu. Serius, serius tak, Bun? Iya, ya oke. Oke, serius. Saya ya senang-senang antara nggak percaya dan senang, tapi saya lebih banyak senangnya dan waktu itu saya bilang kepada teman sahabat saya yang di satu kerja, bro, ini aku tak pulang ya, nggak sudah. Oh, no, apa? Aku dikabarin ini, aku udah nggak bisa kerja ini. Aku dikabari diterima di Bank Bapindo dan saya sudah nggak bisa bekerja lagi. Aku tak menenangkan diri. Ya, ya udah istirahat aja. Itu kerja di sebagai sales ya kan agak agak begitu ya bisa keluar seenaknya gitu ya. Nah akhirnya saya betul-betul. Nah di rumah itu ada surat dari Bapindo. Tapi suratnya itu tidak menyampaikan bahwa Anda diterima, tidak. Tetapi suratnya adalah diharap kedatangan Anda terkait dengan lamaran saudara, gitu toh. Tidak ada kata-kata diterima. Ya, kok nggak diterima? Saya masih mikir. Ya, jadi saya 25% ini masih belum percaya bisa diterima di Bank Bapindo. Ya, nah itu. Jadi begitu saya diterima, saya bilang kepada orang tua saya, Bu, ini katanya teman diterima, tapi di suratnya nggak ada muncul diterima, cuma terkait dengan lamaran Anda. Saya masih ada rasanya 20% ya, tidak yakin. Nah, ini cuplikan. Setelah itu saya akan teruskan lagi ya. Semoga sedikit inspirasi ini kenekatan kita untuk meraih suatu hasil ya memang harus diperjuangkan dan itu memang itu strategi dan apa ya komitmen kami. Kalau Anda ingin mewujudkan impian Anda maka maksimalkan daya usaha Anda, maksimalkan daya pikir Anda, raih kesuksesan dengan bersemangat ya. Insya Allah akan saya ceritakan lagi. Semoga cerita saya bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua, khususnya untuk adik-adik yang masih mahasiswa yang ingin berkarir di dunia kerja. Tetap semangat. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.